Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Evan Faiz Denendra dari Universitas Pajajaran, Fakultas Teknik Geologi, jurusan Teknik Geologi semester 5. Dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait human resources, terkait fungsi, peranan, dan juga apa-apa saja yang ada di dalam dari human resources. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi dan hal-hal yang berkaitan dengan human resources, kita harus tahu apa itu human resources. Human resources merupakan sebuah divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola serta menjaga kualitas sumber daya manusia di dalam lingkup organisasi atau instansi tertentu agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga suatu tujuan perusahaan atau instansi dapat tercapai dengan baik. Nah, hal itu tentunya dapat dilakukan dengan melakukan fungsi pemantauan terhadap seluruh anggota instansi atau perusahaan, sehingga terdapat kesamaan visi dan misi dari antara anggota-anggota instansi dan organisasi tersebut, sehingga dapat tercipta suatu suasana kekeluargaan yang baik dan dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan dari human resources dan human capital itu apa? Sebenarnya yang paling dapat kita lihat dari perbedaan human resources dan human capital adalah dari job description HR dan HC ini sendiri. Untuk HR, tugas yang dilakukan oleh HR kurang lebih adalah tugas penerimaan, penyeleksian, penempatan, lalu pendaftaran dan pendataan anggota perusahaan atau instansi, fungsi controlling atau monitoring, serta melakukan pembuatan SOP terhadap perusahaan. Nah, perbedaan dengan human capital adalah human capital lebih bertumpu pada mengembangkan soft skill anggota yang telah terdapat pada suatu instansi atau perusahaan sehingga dapat meningkatkan profit dari perusahaan itu sendiri. Lalu, human capital memiliki fungsi yang lebih strategis dibandingkan HR sehingga orang-orang yang berada di human capital lebih sulit untuk digantikan. Nah, selain itu, perbedaan dari human capital dan human resources sendiri adalah secara garis besar, human capital merupakan pengembangan dari human resources itu sendiri. Nah, mengingat karena adanya perkembangan zaman, sehingga suatu manusia tidak lagi dianggap sebagai sumber daya dari perusahaan, melainkan lebih dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lalu apa fungsi dan tugas dari human resource itu sendiri? Saya membagi human resource memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi administrasi, fungsi pengawasan, dan fungsi teknis. Fungsi administrasi dari human resource sendiri adalah kurang lebih pembuatan SOP perusahaan, melakukan perekrutan, pendaftaran, pendataan dari anggota anggota muda, melakukan perekapan hasil kerja setiap bulannya, serta melakukan pendataan perkembangan atau kemunduran dari kinerja anggota perusahaan instansi, dan hal-hal administrasi lainnya yang umumnya dilakukan oleh human resource. Lalu fungsi pengawasan sendiri merupakan fungsi yang seperti melakukan asesmen terhadap kinerja anggota, melakukan konseling terhadap anggota dengan kinerja di bawah rata-rata, dan mengingatkan untuk selalu menaati SOP dari perusahaan. Nah, lalu yang ketiga dan terakhir adalah fungsi teknis dari human resource. Secara umum, fungsi teknis dari human resource merupakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pembuatan acara-acara internal yang berhubungan dengan orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Nah, fungsi teknis ini seperti relationship upgrading, internalisasi, dan money bonding. Dan di beberapa perusahaan, organisasi, atau instansi, terkadang human resource memiliki tugas yang sedikit menyerempet ke human capital, seperti pembuatan soft skill upgrading. Hal ini dikarenakan human resource harus mulai berkembang harus peka terhadap perkembangan teknologi sehingga suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik.
Nah, untuk alur controlling dan monitoring yang akan saya lakukan adalah 5 langkah ini. Yang pertama adalah memasukkan seluruh anggota HR ke dalam grup divisi Mektech lainnya. Mengapa harus memasukkan seluruh anggota HR? Karena agar HR dapat memantau dan menilai dengan lebih baik anggota-anggota yang berada di dalam suatu divisi, serta untuk menimbulkan efek psikologis terhadap anggota-anggota divisi lainnya yang menimbulkan perasaan selalu dinilai, selalu diawasi, selalu dicatat kegiatan-kegiatannya, sehingga diharapkan dapat mengurangi anggota-anggota dari divisi tersebut tidak mengerjakan tugasnya. Lalu dilanjutkan dengan human resource yang bertanggung jawab terhadap divisi tertentu mengikuti rapat divisi tersebut. Hal ini bertujuan untuk agar human resource yang bertanggung jawab terhadap suatu divisi dapat mengetahui perkembangan dari program kerja yang dilaksanakan oleh divisi tersebut. Lalu HR melakukan follow up terkait program divisi karena seringkali dari kepala divisi dan anggota-anggotanya lupa untuk menjalankan eh, tugas divisi tersebut. Lalu ada pembinaan untuk anggota yang dinilai kurang dan ada penghargaan untuk anggota dengan pencapaian baik. Nah, untuk pencapaian terbaik ini akan dalam bentuk Employee of the Month, itu berdasarkan hasil dari penilaian dari HR. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika seorang anggota Mehtek melanggar SOP atau aturan dari Mehtek itu sendiri? Saya mengajukan adanya pendekatan dalam 7 langkah, yaitu tahap pertama dan tahap kedua merupakan teguran lisan yang ditujukan kepada anggota terkait. Lalu di tahap ketiga akan ada konseling oleh HR. Tahap keempat akan ada pemberian sanksi ringan oleh HR ke individu terkait. Pemberian sanksi ringan ini dapat berupa pembuatan surat tertulis yang diajukan kepada HR yang berisi alasan mengapa melanggar SOP atau melanggar aturan tertentu. Lalu di tahap kelima ada pemberian sanksi berat oleh HR ke individu terkait. Hal ini dapat berupa speech kepada forum anggota atau saat melakukan upgrading atau monthly bonding yang berisikan tentang alasan mengapa melanggar SOP atau aturan yang terkait. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan sebuah sanksi sosial kepada orang yang bersangkutan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap SOP atau aturan. Lalu ada tahap keenam, itu ada tahap pemanggilan akhir HRD, dan tahap ketujuh adalah tahapan akhir, di mana apabila seorang anggota Mektek melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran hingga ke tahap ketujuh, maka sertifikat internship yang akan dibagikan kepada seluruh anggota Mektek akan tidak dibagikan kepada orang tersebut. Nah, berikut merupakan Key Performance Indicator yang telah saya susun beserta dengan format penilaiannya. Berikut merupakan poin-poin parameter dan penilaian untuk anggota Mektek, yaitu ada job knowledge, ada work quality, ada punctuality, ada attendance, ada initiative and creativity, ada communication skill, dan ada dependability. Di mana poin-poin tersebut akan memiliki range 1-5. Dari poin-poin tersebut akan dituangkan ke dalam suatu assessment form seperti berikut, yang akan diselingi juga dengan komentar dari hasil penilaian 1-5 tadi. Dan di kanannya ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu HR untuk mengembangkan sumber daya yang ada di dalam Mektech. Dari form ini akan dituangkan kembali ke dalam suatu tabel Excel seperti berikut yang berisikan nama, divisi, attendance, dan attendance score yang maksimal 30% bobot. Lalu ada ke 6 poin tadi yang akan dibobot sebanyak 70%, sehingga dari nilai attendance score 30% dan nilai penilaian ke 6 poin ini sebanyak 70% akan menghasilkan nilai 100%. Nah, sebelum kita membicarakan tentang capaian tiap divisi, saya akan melakukan langkah-langkah berikut.
Yang pertama adalah melakukan analisis individual terhadap anggota tiap divisi. Hal ini bertujuan untuk menentukan kepribadian, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, dan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tiap individu dari setiap divisi. Lalu kedua, saya akan melakukan analisis terkait kondisi divisi. Nah, ini dapat berhubungan dengan hubungan dari kepala divisi dan anggota-anggotanya, atau dapat mengetahui dari alur koordinasi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memperkirakan target yang paling memungkinkan untuk tercapai. Pastinya setelah mempertimbangkan dari analisis individual serta analisis dari divisi. Nah, berikut merupakan capaian-capaian kasar yang telah saya buat sebelumnya. Namun capaian-capaian ini masih harus didiskusikan terhadap kepala divisi dari HR sendiri dan kepala divisi dari divisi terkait. Yang pertama adalah creative writer yang memiliki 3 capaian, lalu ada creative event yang memiliki 3 capaian pula, lalu ada creative design yang memiliki 3 capaian juga, lalu ada public relation yang memiliki 3 capaian juga, lalu ada WordPress developer yang memiliki 3 capaian juga, digital marketer yang memiliki 3 capaian juga, dan pengajar serta human resources yang memiliki 3 capaian juga. Nah, untuk Mehtek sendiri, apakah kira-kira kita membutuhkan internalisasi dan upgrading? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya harus melakukan 3 tahap berikut, yaitu pertama adalah melakukan pengamatan dan analisis anggota Mehtek. Hal ini berguna agar upgrading dan internalisasi yang dilakukan tepat sasaran dan menjangkau seluruh anggota Mehtek, yang dilanjutkan dengan melakukan diskusi dengan anggota HR lainnya sebagai forum bertukar pikiran dari antar divisi ke divisi lainnya. Dan yang lain, yang terakhir adalah pelaksanaan program internalisasi dan upgrading. Tentunya berdasarkan aspek pemahaman apa yang dinilai masih belum dimengerti oleh anggota Mehtek dan upgrading jenis apa yang dibutuhkan oleh anggota Mehtek itu sendiri. Untuk kegiatan internalisasi sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pemaparan singkat terkait Mehtek, serta aturan, SOP, dan nilai-nilai yang harus dilakukan dan diterapkan oleh seluruh anggota Mehtek. Nah, untuk upgrading sendiri, kegiatan upgrading akan mengikuti perkembangan zaman dengan tetap memantau ketertarikan dari para anggota Mehtek. Di sini saya membagi upgrading menjadi 2 tipe, yaitu relationship upgrading dan soft skill upgrading. Di mana relationship upgrading dilakukan kegiatan monthly bonding yang berisikan games-games yang seru dan menarik, dan apabila diperlukan sebuah peningkatan soft skill dari anggota pada suatu divisi-divisi terkait, maka akan dilakukan upgrading soft skill yang diperlukan untuk industri 4.0 seperti sekarang ini, seperti public speaking, leadership class, investment class, English class, dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.